Kula kalih jumeneng kemawon nggih. Kados Raja Salman mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur dimateng Allah enjang menika kita saged kempal wonten Masjid Husnus Sholihah kangge silaturahim, menuntut ilmu, bersama-sama menambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula dongaaken ibu-ibu awet nom, kathah yatrane, ilang utange, setia bojone, solih-solihah anake, ombo omahe, kecacer-cecer tanahe. Maksudnya saking akeh ngoten lho. Bapak-bapak kula mboten ndongaaken gadah bojo malih mboten. Sing insyaallah tanggung jawab. Mugi-mugi sholawat lan salam katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kok kathah mengaten nggih. Enten pinten ewu niki nggih. Luar biasa, alhamdulillah. 3.000. Ibu-ibu bapak nate gelisah. Nate resah. Kenapa seseorang itu resah dan gelisah? Kata nyanyian kan, resah dan gelisah menunggu di sini. Hafal. Ini lagu zaman bahula ya. Memang hafal semua ini ya. Resah dan gelisah. Kenapa manusia itu kok resah dan gelisah? Biasanya resah gelisah itu ranti duit. Bener mboten bener Bu? Ranti duit itu resah gelisah. Meneng wae Bu ranti duit. Jabatane mudhun apalagi hilang, resah. Anak-anaknya, putra-putrinya tidak sesuai harapan, gelisah. Ya. Tetangga mungkin ada masalah dengan tetangga, gelisah. Pernah enggak tidak sholat gelisah? Pernah ya? Waduh, orang sholat aku luar biasa nih gelisah. Kapan seseorang itu gelisah? Ketika dia tidak mendapatkan nikmat yang diharapkannya. Satu. Kedua, ketika seseorang mendapat musibah yang tidak diharapkannya. Ngoten nggih? Gelisah itu biasanya tidak mendapatkan nikmat sesuai dengan keinginan, atau malah diberi musibah, diberi sesuatu yang tidak menyenangkan,
tidak sesuai dengan harapan. Intinya musibah, intinya gelisah, resah, gelisah. Apalagi ya selain resah gelisah ya, resah, gelisah, gundah, gulana, mumet, budrek. Itu semua terjadi karena tidak sesuai dengan harapan atau apa yang diinginkan. Dan seseorang ketika tidak sesuai yang diinginkan, dia gelisah, maka dia tidak senang. Karena enggak senang, maka tidak bahagia. Orang itu bahagia ukurannya adalah senang. Orang itu senang ketika harapannya terpenuhi, tercapai. Itu umumnya. Sekarang saya tanya, apakah ibu-ibu, bapak, keinginan dan harapannya terpenuhi semua? Tidak. Kalau gitu nggak senang dong. Kalau nggak senang nggak bahagia dong. Kan gitu logikanya. Orang yang tidak terpenuhi harapannya, maka dia tidak senang. Orang yang tidak senang berarti nggak bahagia. Maka kalau hidup itu harus tercukupi semua keinginan kita, kebahagiaan kita ternyata tidak tercukupi. Coba diukur sekarang Bapak Ibu sekalian, dari dulu itu. Apa yang diinginkan dengan apa yang didapatkan. Apa yang ada dalam impian dan apa yang ada dalam kenyataan. Sama mboten? Beda. Dulu mungkin ibu-ibu membayangkan cari suami itu paket lengkap. Kalau bisa yang ganteng, yang kaya, yang setia, yang punya jabatan tinggi, harta. Berarti harta, tahta, apa? Dapat, Bu. Seperti itu yang didapatkan. Sampai menunggu, Pak. Jadi dulu ibu-ibu itu masih gadis-gadis umur 20, syaratnya itu kalau cari suami 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umur 25 tahun kok nggak dapat, kurangi 2. Umur 28 tahun kok nggak dapat, kurangi 5. Kurang masih berapa itu? Masih 3. Umur 40 tahun kurangi 2, tinggal 1. 45 tahun nggak dapat. Ya itulah laki-laki saja lah, tinggal 1. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita tidak mungkin dapat kesempurnaan. Nah, saya tidak bahas itu. Saya ingin membahas kenapa itu terjadi bapak-bapak dan ibu. Karena Allah memberikan pada diri kita yang disebut dengan nafsu dan hati. Maka temanya adalah menata hati dan berburu nafsu, bukan berburu nafsu ya. Masa nafsu diburu? Menata hati dan mengarahkan nafsu. Nafsu itu baik. Kita akan berangkat dari nafsu. Itu judulnya. Ini jam berapa? Nanti jam banyakan nanti. Ini jam 6.20. Sampai jam 7 biasanya nggih. Jam 7 persis. Enggak tambah lagi. Satu nafsu. Apa sih nafsu itu? Nafsu bukan dalam istilah Indonesia atau Jawa. Saya mengambil nafsu sebagaimana yang Allah definisikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa nafsu itu? Allah menyebut dalam Al-Quran nafsu itu lebih dari 100 kali. Dalam berbagai bentuk.
Tapi yang paling banyak Allah sebut nafsu itu dengan istilah jamak atau plural, anfus atau nufus. Nafas sendiri itu ada yang 4, bahkan kalau an-nafs itu cuma 3. Apa sih nafas itu? Begini Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penciptaan manusia, tolong diingat-ingat dulu waktu kita diciptakan. Ingat boten? Allah menciptakan kita 40 hari itu menjadi mudghah. 40 hari lagi menjadi alaqah. Mudghah itu zigot, alaqah itu yang menempel. Kemudian 40 hari lagi sudah dibuat bentuknya, lalu ditiupkan ruh. Di umur 120 hari atau 40 yang keempat. Setelah 40 tiupkan ruh. Ruh itu milik siapa? Milik Allah. Roh itu bukan milik kita. Kata Allah, wa nafakhtu min ruhi, dan aku tiupkan rohku. Dan kalau bertanya tentang roh, yas'alunaka anir roh, mereka bertanya kepadamu tentang roh, kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidak diberikan ilmu oleh Allah tentang roh itu kecuali sedikit. Tapi nafas itu ada. Jasad kita yang sudah diciptakan oleh Allah 120 hari, itu jasad. Ketika Allah berikan roh di dalamnya, maka baru dia menjadi nafas. Jadi nafas itu diri, itu pertemuan antara jasad dan roh. Kalau rohnya itu hilang, diambil oleh Allah, misalnya kita setelah pengajian ini ada yang wafat, mau Bu? Lah, mau nggak mau, kalau sudah Allah mengambil ya mau, gimana kok nggak mau, maunya ya tidak mau, masih ingin hidup ya Allah. Tapi kan kalau udah Allah mengambil, wong itu rohnya diambil, itu rohnya siapa? Rohnya Allah. Kita nggak punya hak untuk menahan karena roh itu miliknya Allah. Ibu-ibu yang sudah dapat minum daran, monggo lho nggih. Monggo panitia sing seragam mau pun paringi jok niku. Jok mobil apa jok motor. Ibu-ibu sing tadi capek selonjor monggo lho nggih. Dipun sekitaken mawon pun. Itu ku biasa, semakin lami niki menjadi semakin repot. Monggo dipun selonjoraken. Mumpung rohnya masih ada, kepenaaken mawon. Tapi kalau rohnya nggak ada, nggak bisa lagi. Kalau roh nggak ada itu tinggal selonjor tok ya. Jadi roh itu milik Allah, karena itu roh diambil kapanpun. Ketika roh itu menempel pada jasad, namanya apa? Nafas. Maka nafsu inilah yang bisa merasakan. Jadi orang itu bisa gelisah, resah, gundah, gulana, sakit. Itu kalau roh masih menempel dan nafas masih ada. Ibu-ibu mungkin ada yang punya penyakit tertentu. Sekarang penyakit itu bagus-bagus namanya. Ya, ada penyakit yang enak-enak, gula itu penyakit. Gula itu manis, manis itu bagus malah penyakit. Namanya diabetes. Ada namanya kanker dan lain-lain. Namanya penyakit, apapun penyakit itu ada, itu kalau seseorang roh dan jasadnya masih nempel.
Nah, kalau seseorang itu jasadnya sudah berpisah dengan roh, nafasnya sudah nggak ada, penyakit itu hilang. Coba kalau orang meninggal diperiksa itu, gulanya itu, lari kemana dia? Ya mungkin masih ada, tetapi ya untuk apa diperiksa? Sudah. Jadi penyakit fisik itu dia ada karena nafas jiwa atau badan bertemu dengan roh. Termasuk resah, gelisah, dan lain-lain. Itu ada karena kita nafas. Maka orang kalau nafasnya itu sudah tak ada, karena rohnya diambil oleh Allah, maka dia tidak mungkin gelisah, tidak mungkin resah. Dia dikatakan telah kembali dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kejat-kejat itu. Maksudnya itu dengan tenang. Orang sudah tenang. Kenapa tenang? Karena nafas tidak ada. Selama nafas itu ada dan roh bertemu dengan jasad, maka ketidaktenangan, gelisah itu pasti ada. Alhamdulillah Bapak Ibu kadang-kadang masih gelisah. Gelisah itu penting. Kalau nggak ada gelisah, maka hidup ini tidak akan bisa berjalan. Nggak punya duit, gelisah. Apa akhirnya? Bekerja. Coba kalau nggak punya duit, tenang saja gitu. Tenang aja Pak, kalau nanti ada hujan duit kan ya moro dewe. Itu toh? Maka kalau hidup itu tenang, maka hidupnya tidak sesuai dengan perintah Allah. Allah itu menyuruh kita nafsu ini, keinginan kita ini harus bisa membuat kita bahagia di dunia. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah itu, ibu-ibu, itu sebenarnya adalah satu, nafsu kita harus terpenuhi. Pertama apa? Nafsu untuk bisa hidup. Apa sih kebutuhan hidup itu? Makan, sandang, papan. Sekarang ditambah 2 lagi. 2 gini. Jadinya 5. Sandang, papan, makan dulu ya. Pangan, sandang, papan, tambah 2 lagi apa? Pendidikan, kesehatan dulu, kesehatan, pendidikan. Pangan itu utama Bu, jangan balik. Pangan itu harus, pangan, nomor 1 pangan. Ya. Nomor 2 sandang. Boleh nggak sandangan asal mangan. Jangan sampai ibu bapak itu sandangan bagus tapi ramangan. Karena mantuk hidup. Ya, hidup lebih penting daripada sandangannya. Papan. Baru ketiga papan. Kenapa? Karena kalau papan itu bahan jembatan juga boleh. Papan hidup di mana-mana bisa. Anak mahasiswa saya itu mengatakan, Ustaz ada nggak tempat? Oh ada. Di masjid-masjid banyak itu mihrab minta takmir masjid. Ya, bisa dia di masjid. Dulu saya juga hidup di masjid juga bagus. Menjadi primus, pria musola. Bukan pria kumus-kumus ya. Yang keempat apa tadi? Kesehatan. Sekarang kesehatan itu penting, maka ada jaminan sosial. Lalu yang terakhir itu pendidikan. Pendidikan itu maksudnya dalam arti pendidikan formal. Karena dalam hidup itu pendidikan itu nggak harus formal. Ini juga pendidikan Bapak Ibu sekalian. Pendidikan itu membuat orang bisa mengerti. Dengan mengerti orang bisa bertindak. Dengan bertindak dia bahagia. Intinya arahnya kepada bahagia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, sandang, pangan,
pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Kira-kira butuh duit tidak? Butuh. Gimana makan tidak punya duit? Memang kita tidak makan duit, tapi untuk makan sesuatu butuh duit. Bapak-bapak, bisa didengarkan ibu-ibu. Ternyata butuh duit. Dan ibu-ibu Indonesia luar biasa. Hanya diberi pakan, sandang, pangan, itu yang penting bisa makan, yang penting bisa nyandang, yang penting bisa mapan. Ya, yang penting itu. Nafkahnya belum ada. Tapi alhamdulillah bisa hidup dan tetap cantik-cantik. Bedaknya bedak FIFA. Sing 5.000-an iki lho, Bu. Tapi sekarang sudah 50.000, digandakan nolnya 1 ya. Nggak usah kayak artis, bedak aja 21 juta. Ada ibu-ibu ini, bedaknya 1 juta? Ada, Masya Allah, alhamdulillah ya. Itu kalau bedaknya semakin mahal, itu yang paling senang itu besok cacing di kuburan itu. Wah ini senang, aduh, ini bedaknya mahal ini. Tuh. Bedaknya mahal, tapi urunannya murah ya. Urunannya murah. Jadi semua itu tuduh duit. Hidup untuk memperjuangkan hidup, bisa makan, bisa nyandang, bisa mapan, kesehatan, dan pendidikan. Itu ibadah mboten? Ibadah. Jangan dianggap makan nggak ibadah loh ya. Makan itu ibadah. Kenapa? Dengan makan saya bisa khusyuk dalam sholat. Coba kalau makan keroncongan, kayak gini, namanya keroncong ya. Keroncongan itu. Nabi itu pernah sholat itu keroncongan. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini nggak ada. Saya juga nggak pernah keroncongan. Makanan itu ada banyak di rumah. Saking nggak ada makanannya, ketika ruku itu kretek, sujud kretek gitu ya. Nah, lalu bertanya Umar bin Khattab, ya Rasulullah itu suara apa? Kok kretek itu? Bukan karena ini ya apa namanya tulangnya, bukan. Ternyata di dalam bajunya dibuka itu, di situ ada batu-batu yang disusun untuk mengganjal perutnya yang lapar. Ya. Maka ketika kita bekerja untuk mencari duit, duit itu untuk makan, untuk mencari sandang, untuk mencari papan, kesehatan, pendidikan, yang itu semua adalah untuk ibadah, maka cari duit adalah ibadah. Itu ya. Lah, nafsu itu memang gelisah kalau nggak punya duit. Kenapa? Karena nggak bisa memenuhi kebutuhan. 2. Jabatan atau kekuasaan. Jabatan kekuasaan itu Bapak Ibu sekalian, itu juga termasuk nafsu. Dan kalau orang Islam kok tidak punya nafsu kepada jabatan dan kekuasaan, bukan kekuasaan ya, karena kekuasaan itu milik Allah dan milik rakyat katanya. Kata salah satu paslon ya. Yang ada itu kewenangan itu katanya ya. Kekuasaan tertinggi itu milik Allah, kedua milik rakyat. Jadi jabatan dan kewenangan itu nafsu. Kalau orang Islam itu sudah tidak bernafsu untuk jabatan dan kewenangan, dan orang Islam yang lain tidak mendukung saudaranya yang muslim, yang soleh untuk mendapatkan jabatan yang baik, maka jabatan dan kewenangan itu akan diambil oleh orang lain. Mungkin bukan muslim, mungkin muslim yang tidak baik, atau muslim lain yang lebih kurang baik daripada yang baik. Maka seorang muslim dia harus juga punya nafsu untuk berbuat bagi
orang lain dengan apa? Dengan mengambil jabatan dan kewenangan. Kata Erdogan kan begitu. Kalau jabatan dan kewenangan atau kekuasaan tidak diambil oleh orang muslim yang baik, maka dia akan jatuh kepada orang lain. Kalau orang lain yang mendapatkannya, maka kewenangan atau jabatan itu akan berakibat buruk kepada kita juga. Saya tidak kampanye loh Bu ini. Ini saya menjelaskan tentang apa? Nafsu. Jadi jabatan itu penting. Kenapa? Dengan jabatan kita bisa berdakwah. Dengan jabatan kita bisa membuat keputusan-keputusan yang punya manfaat untuk orang banyak. Coba kalau yang menjabat orang yang tidak baik, tentu tanda tangannya bisa merugikan orang banyak. Maka hati-hati memilih pemimpin. Termasuk kalau kita sendiri bisa, silahkan menjadi pemimpin. Minimal bapak pemimpin rumah tangga, ibu pemimpin. Kalau bapak pemimpin keluarga, ibu pemimpin rumah tangga, gitu. Pimpin semua pokoknya. Kalau bisa cari itu RT, setingkat RT saja itu bisa memberikan kemanfaatan. Coba kalau di RT itu yang memimpin bukan orang yang baik, bisa jadi keputusannya tidak baik. Itu hanya tingkat RT loh Bu. Naik ke tingkat desa, semakin banyak yang diurus. Naik ke camat, bupati, gubernur, hingga sampai presiden. Maka memilih ini semua ada pertanggungjawabannya. Ibu-ibu milih ini nanti tanya oleh malaikat. Saya nggak dapat bocoran, tapi itu perkiraan saya saja ya. Kenapa kok milih ini? Apa alasannya? Oh, saya memilih karena Engkau ya Allah. Karena saya ingin umat ini baik, masyarakat baik, saya milih yang ini. Itu. Silahkan yang anggap Bapak Ibu baik siapa. Tapi harus memilih yang terbaik dari yang baik. Atau yang baik dari yang kurang baik. Atau yang tidak sempurna dari yang lebih tidak sempurna. Karena tidak boleh nanti pulang ya. Tidak mungkin kita memilih yang sempurna. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kurang lebih. Ya kurangnya sedikitkanlah, lebihnya diperbanyak. Itu tingkatnya baik untuk eksekutif maupun legislatif. Ibu-ibu, itu baru jabatan. Sekarang resah dan gelisah terhadap keluarga. Banyak kita itu hubungan di rumah itu kan hubungan hanya 3 macam manusia. Hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua terhadap anak, ya. Anak terhadap orang tua, kecuali kalau di rumah ada orang lain selain ini. Keluarga besar, misalnya mungkin ada ponakan, mungkin malah ada pembantu, siapa tahu ya, ada yang di situ. Ketika kita bersama dengan orang lain, tidak usah orang yang jauh, orang terdekat saja. Suami istri itu kan orang paling dekat Bu. Paling dekat. Orang lain gak bisa lihat, suami istri bisa saling lihat. Kan paling dekat itu. Baru kemudian orang tua dan anak. Baru yang lain. Nah, hubungan ini seringkali akan membuat resah dan gelisah. Kenapa bisa membuat resah dan gelisah? Karena di antara kita mungkin ada harapan yang tidak tersampaikan atau harapan yang tidak ada pada orang lain yang kita harapkan. Padahal itu orang yang paling sering ketemu dengan kita loh. Bayangkan. Kalau dengan tetangga dekat mungkin hanya lihat saja. Ini blusak-blusuk ketemu di dapur juga ketemu, kamar mandi juga antrian.
nanti mau tidur, makan juga bersama, kan ketemu terus ini. Karena apa? Sumber resah dan gelisah itu ada banyak di sini karena intensitas. Apa intensitas itu ya? Keseringan kita bertemu dengan mereka. Maka suami istri masing-masing ini ketika punya keinginan, punya harapan yang tidak sesuai dengan masing-masingnya, maka itu akan menimbulkan resah dan gelisah. Anak juga begitu, orang tua juga begitu, apalagi mertua. Makanya ada namanya lidah mertua. Bunga itu ya. Dan lidah mertua, saya lihat apa sih kok lidah mertua? Ternyata lincip. Jadi bentuknya tahu bahwa lidah mertua itu. Lidah kok lincip gimana? Itu kan orang beri nama itu saking bencinya dengan mertua. Padahal mertua itu juga orang tua kita. Meskipun tidak harus kita mengatakan orang tua dengan orang tua kita, bapak saya dan bapak itu disebut orang tua loh, bingung nanti ya. Misalnya bapak saya bilang, ibu saya bilang, katanya ibumu suruh ke ibu saya. Loh kenapa dibedakan ibu saya dan ibu kamu kan sama? Terus gimana? Orang tua bilang, katanya dia bilang suruh ke rumah orang tua. Orang tua juga mengatakan gak apa-apa dia pergi ke orang tua. Mumet toh? Di dalam identitas tetap harus ada memang itu orang tua saya, orang tua istri atau suami atau mertua. Tetapi di dalam perilaku orang tua atau mertua sama dengan orang tua. Jangan dikatakan lidah mertua lebih kejam. Lah ini hubungan ini bisa resah dan gelisah. Kapan kita itu bisa bahagia, bisa senang? Ya, harta tadi itu kalau nggak dapat bisa resah, jabatan kalau nggak dapat bisa resah. Sekarang orang itu Bu berlomba-lomba membakar duit. Ibu dapat bakarannya enggak? Yang legislatif itu DPRD tingkat kota kabupaten, DPRD tingkat DIY wilayah, DPRD tingkat pusat. Ini sedang bakar-bakar duit. Ibu lihat bakarannya, masa diam saja? Enggak terbakar. Sekarang dia seakan-akan senang-senang, mungkin ada yang di sini juga ya. Mohon maaf saya ceritakan ini kalau memang ada yang menjadi legislatif, semoga saja Allah berikan kemudahan. Ya, ada Bu di sini. Nah, kita doakan, itu saudara kita, dipilih. Ya. Cari dipilih yang muslim, yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa milih itu ini sama saja nggak ada pengaruhnya bagi saya. Memang nggak ada pengaruhnya langsung, tapi dia akan memutuskan secara nggak langsung nanti ada pengaruhnya. Pilih yang baik. Ya. Sekarang bakar duit, tanggal 14 itu mulai ketir-ketir. Berapa suara saya masuk apa tidak? Uangnya sudah habis. Tanah saya jual, rumah juga hilang, tanah melayang. Sudah semua dikorbankan. Tanggal 14 Februari, itu hari apa itu ya? Hari Rabu. Kata anak-anak, itu katanya hari kasih sayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu hari mumet. Kalau saya kasihan juga karena saya dengan istri itu menikah tanggal 14 Februari. Ulang tahun pas itu. Nggak usah ulang tahun nih. Dan
Besok pas pemilu itu pas. Itu hari tanggal tahun ke-25 saya menikah. Kok malah promosi? Lah, setelah itu Bapak sekalian, yang menang insya Allah berbahagia dan gembira. Tapi kalau dia yang kalah, ini ada berapa ribu ya? Berapa ribu orang yang namanya masuk dan dia bersungguh-sungguh, tapi tidak semuanya bisa masuk ke rumah DPRD dan DPR pusat. Nggak bisa ngantor. Kenapa? Kan nggak mungkin semuanya itu bisa masuk. Lah terus mereka itu bagaimana? Sudah semuanya habis dikorbankan. Ya. Itu membuat resah dan gelisah, bahkan bisa putus asa. Semoga tidak terjadi. Kita doakan semualah ya. Niatnya harus niat ibadah. Lah bagaimana agar semua yang kita inginkan tadi itu tidak berbuah malapetaka? Mencari harta boleh, Bapak Ibu sekalian boleh mencari harta sebanyak-banyaknya silakan. Mau kerja siang malam, kaki menjadi kaki, dari kepala kasihan nanti ya. Silakan, nggak apa-apa. Dapat harta sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Dapat jabatan setinggi-tingginya boleh. Mendapatkan keluarga yang indah, yang baik, yang luar biasa, silahkan. Tetapi ingat, ya, itu hanyalah permainan dunia, nafsu itu. Karena itu yang terakhir, nafsu itu ada, bisa indah kalau di dalamnya diberi hati. Jadi nafsu itu awal, lalu di dalamnya hati. Apa hati itu? Hati itu yang membuat nafsu itu menjadi tenang. Kalau kita bekerja sehebat-hebatnya, sekeras-kerasnya, sesungguh-sungguhnya, maka dia pasti akan kembali ke rumah. Apa yang dia dapatkan pasti sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang bekerjanya itu biasa-biasa saja, tapi hasilnya banyak. Ada yang kerjanya itu sepagi sampai malam, hasilnya ya segitu-gitu saja. Kalau itu membuat resah, maka hidupnya tidak akan bahagia. Orang ingin jabatan, silahkan. Tetapi yang bisa memberikan jabatan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang punya hati, dia mengembalikan itu kepada Allah. Karena dia seorang mukmin, dia punya Allah, maka hidupnya bahagia. Jadi bahagia itu bukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahagia itu bukan mendapatkan jabatan, bukan mendapatkan harta yang banyak, bukan karena di rumah itu ada suami, ada istri, ada anak lengkap, bukan itu. Bahagia itu ketika kita bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah. Karena itulah maka menerima itu pekerjaan hati. Nafsu itu kita ingin mencari yang terbaik, tapi dapatnya itu pekerjaan hati. Hati yang tenang. Karena itu maka hati yang tenang itu hati yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak bekerja keras. Bukan berarti tidak ingin jabatan. Bukan berarti tidak ingin dunia. Tetap dunia silahkan diambil. Tapi apa yang dia dapatkan harus diterima. Satu. Yang kedua, dunia diambil itu untuk apa sih Bu, Bapak? Untuk apa? Mau ditumpuk. Tumpuk. Alangkah bodohnya kita menumpuk. Punya ini belikan tanah. Punya ini belikan rumah, punya ini belikan ini. Ditumpuk-tumpuk terus, ternyata kemudian dia mati. Tidak pernah menikmati hartanya. Hartanya hanya diwarisi oleh orang-orang yang dulu
dia memberi saja nggak mau, anaknya misalnya, Pak minta duit, Bu minta duit, nggak usah, nabung. Tumpuk-tumpuk. Jangankan orang lain, anaknya saja nggak boleh. Orang tuanya saja tak encerit. Ditumpuk-tumpuk. Maka ketika sudah meninggal, apa kata anaknya? Loh toh, dulu tidak boleh, sekarang masuk semua ke saya. Masuk Pak Eko. Oh gitu ya. Akhirnya anak mendapatkan semuanya. Dibagi dengan ahli warisnya. Dia yang meninggal dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma numpuk. Harta yang kita tumpuk tidak berguna untuk kita, kecuali ketika nanti kita meninggal kok orang anak kita, keluarga kita masih mengamalkan. Kalau tidak sudah naudzubillah. Karena itu amat bodoh kita itu ya saya dan Bapak Ibu semua, ketika hidup hanya numpuk, kemudian kita tinggal pergi. Ibarat kita itu numpuk di sana, kita pergi justru malah ke jurang. Nggak bermanfaat itu loh. Kita kan tidak tahu kapan meninggal. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 tahun lagi, bisa jadi nanti. Mumpung ada kesempatan, masjid ini ditingkat. Cukup nggak ini sudah Pak? Untuk jamaah? Sudah, nggak usah kalau gitu. Oh calonnya gitu. Husnus sholihah. Kita berdoa, ada doa bagaimana hati kita tenang. Ya. Kita doa nggih. Ini sudah di baru 53 kok wis gelasnya dijukuki apa? Ini sudah alamat tanda-tanda ingin berakhir. Kita doa nggih. Monggo. Enten sing ngantuk mboten iki? Tadi saya lupa belum doa sebelum ceramah. Tadi saya sudah rencanakan nanti saya doa dulu Allahumma bismika Allahumma ahya bismika amut. Lupa saya sehingga tidak ada yang tidur ya. Karena doanya lupa saya. Kita doa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa takna'u bi'ata'ik. Agar nanti enak saya beri terjemah dulu. Artinya ya Allah, aku mohon kepadamu nafsu atau jiwa yang tentram, yang beriman, percaya bertemu denganmu, ridho dengan keputusanmu, dan puas dengan pemberianmu. Ya, jadi itu kita minta. Orang yang bahagia itu karena bukan orang yang mendapatkan semuanya. Jadi kalau ibu ini saya lihat bahagia, padahal suaminya bukan harapannya dulu. Tetap bahagia. Karena bahagia itu tidak harus sesuai dengan yang diharapkan. Ya, apa nane iki Pak wis karep-karepe ya gitu ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa takna'u bi'ata'ik. Ini yang permohonan, nanti di share saja nanti, nggak hafal nanti ya. Yang kedua adalah perlindungan. Allahumma inni a'udzubika
min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Tadi itu permohonan, ini perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi ilmu yang kita pelajari harus manfaat. Gimana manfaat? Dimasukkan dalam hati, dipahami, dilaksanakan, diamalkan. Ilmu manfaat. Yang kedua, berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Tidak khusyuk, hati itu tidak terima. Berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang, la tasba. Dan berlindung dari doa yang tidak diijabahi. Kalau kita doa, ya Allah, semoga doa saya diijabahi. Termasuk doa saudara kita yang sekarang ini mencalonkan, baik di legislatif maupun yang lainnya. Termasuk juga kita berdoa untuk orang-orang yang baik agar menjadi orang-orang yang punya jabatan dan kewenangan, dan kewenangan jabatan itu digunakan untuk kebaikan. Ya, yang dipilih oleh Yogyakarta Muhammadiyah itu siapa, Bu? Pak Syauqi. Syauqi itu adalah kerinduanku. Syauq itu rindu. Kalau suq itu pasar. Ya. Kalau syak itu ragu. Hampir sama itu. Syak ragu-ragu. Kalau suq itu pasar, kalau syauq itu kerinduan. Nah, semoga bisa menjadi yang terbaik dan Allah berikan kemaslahatan, kemanfaatan. Ya, jangan lupa tanggal 14 rayakan ulang tahun 14 Februari, bukan itu ya. Jadi itu sekalian ya, kesimpulannya satu. Kesimpulan ini biar dibawa pulang. Apa sih tadi isinya bawa pulang? Harus ada kesimpulan. Satu, bahwa Allah memberikan nafsu. Nafsu itu gabungan dari jasad dan ruh. Maka seseorang itu dia bisa senang atau tidak karena dia masih punya nafsu. Penyakit itu ada karena ada nafsu. Karena itu maka nafsu ini harus kita kendalikan. Tadi harus kita arahkan dan kita kembangkan dengan hati. Hati inilah yang membuat kita hidup tenang. Maka perpaduan antara hati dan nafas, akal nanti aja ya, itu yang membuat hidup kita gerak cepat, sat set tas katanya begitu ya, sat tas wes nah itu silahkan saja, tetapi apa yang Allah berikan diterima dengan hati yang bersih, bahwa itu karunia Allah, kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ampunilah kami
orang tua kami, anak keturunan kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, jamaah kiri dan kanan kami. Ampunilah mereka semua yang hidup bersama kami ya Allah. Kumpulkanlah kami dan mereka semua di surgamu yang Engkau janjikan ya Allah. Ya Allah, Engkau tidak akan menyelisihi janji. Kumpulkanlah jamaah kami di masjid yang bersama-sama kami di surgamu ya Allah, bersama nabimu, bersama orang-orang yang soleh, bersama para syuhada di tempat yang tertinggi yang Engkau janjikan ya Allah. Berikanlah ya Allah semangat kami untuk bekerja dengan giat. Berikanlah kami semangat untuk mencari yang terbaik dari jabatan, dari kewenangan, dari kekuasaan, dari semua yang Engkau halalkan. Dan kemudian jadikanlah itu semua dalam rangka kami beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang terbaik, baik di legislatif maupun eksekutif, baik DPRD tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat pusat maupun Presiden Republik Indonesia. Berikanlah pemimpin yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang amanah, orang yang Engkau berikan titipan kekhalifahan, sehingga bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi kami semua ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kami hati yang tenang, jiwa yang tentram, menerima segala keputusan-Mu, ridho terhadap apa yang Engkau berikan, dan masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan sholawat ini, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur aking panuwun dumateng Bapak Ustadz Bapak Haji Robar Ismail ingkang sampun paring tausiah wonten sapatan ijang menika. Mugi-mugi kanthi atur pengawasan kala wau ing samangke saged kita amalaken selarengan supados kita boten gelisah. Nggih Bu? Boten resah. Terus bahagia, okay? Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, badhe ngaturaken pengumuman ingkang sepindah arta infak panjenengan sami inggih menika makempal kalih yuta 300.000 rupiah. Alhamdulillah. Mugi-mugi dados amal kesayangan sedaya jenengan. Boten lokak malah kebak. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salebetipun pengaosan Ahad pagi ingkang badhe dateng mapan wonten ing Masjid Sendang Semanggi. Lan kajian Ahad malam mapan wonten ing Masjid Al Hidayah Kasongan kanthi Ustaz Bapak Jamaluddin Ardani. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ajeng kesempatan injang menika sampun paripurna. Saking sadèrèngipun kita tutup, kula pinangka ingkang dherekaken acara injang menika kathah tepat kula nyuwun agunging samudra pasami. Monggo
kita tutup nanti wawasan hamdalah serangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.